Laki-laki tertarik pada wanita pada bentuk fisiknya pertama kali dia memandang. Dan 55% pertengkaran, ketidakharmonisan, ya, itu bahkan sampai perceraian masalah komunikasi. Di dalam seks juga pengen yang lebih lama dan lebih keras. Kenapa? Tapi yang penting adalah Anda tetap dalam seminggu itu harus melakukan hubungan seksual. Halo, selamat datang ya di Kacamata Dr. Boyke, tempat di mana kita melihat kehidupan pasutri dari sudut pandang kesehatan dan keharmonisan. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pasang surut kehidupan suami istri, ya. Tentu bagaimana kita menjaga supaya keharmonisan suami istri itu tetap bisa kita pertahankan. Yuk kita bahas bersama. Apa kabar hubungan suami istri Anda hari ini? Semakin dekat atau semakin menjauh? Nah, inilah beberapa alasan kenapa banyak pasangan suami istri yang awalnya mesra tapi akhirnya justru berakhir dengan tidak mesra lagi. Ya, ada yang salah apa enggak ya? Nah, jadi begini. Yang namanya suami istri itu pasang surut kita menganggap sebagai suatu hal yang wajar, ya. Bayangkan laki-laki itu datangnya dari Mars, perempuan itu datangnya dari Venus. Laki-laki itu orangnya sangat logik, perempuan itu sangat menggunakan perasaan. Itu aja sudah jelas ya akan menimbulkan beberapa benturan-benturan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita juga mesti tahu ya, apa sih yang bisa kita pertahankan dari para wanita dan dari para pria. Ingat, laki-laki tertarik pada wanita pada bentuk fisiknya pertama kali dia memandang. Ya, bagaimana wajahnya, bagaimana bibirnya, bagaimana lehernya, bokongnya, payudaranya, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah ketertarikan secara visual seorang pria kepada wanita. Sementara wanita tertarik kepada pria itu pertama bukan karena bentuk fisiknya, tapi lebih kepada pertama dia pintar apa enggak sih, smart apa enggak sih, ya. Yang kedua, dia itu lucu apa enggak. Banyak loh orang-orang perempuan tertarik kepada pria yang lucu. Yang ketiga, kaya apa enggak. Ya, baru keempat bonusnya ganteng apa enggak. Beda kan sama, jelas banget ya beda. Kalau pria tertarik pada wanita, wanita tertarik pada pria sangat berbeda. Nah, untuk mengakali ini bagaimana? Ya, pertama sebagai suami istri harus bisa berkomunikasi. Ya. Ingat, dari klinik Pasuti sendiri data-data menunjukkan 55% pertengkaran, ketidakharmonisan, ya, itu bahkan sampai perceraian masalah komunikasi. Komunikasi apa yang seperti apa yang pengen dipakai? Ingat, wanita lebih banyak menggunakan otak kanan, dia lebih banyak menggunakan perasaan. Pria lebih banyak menggunakan logika, ya. Jadi, nah ini tuh digabungkannya dengan apa? Kita jalan di tengah-tengah aja. Jadi kalau ada masalah, berupaya baik suami maupun istri mengungkapkan perasaannya, ya. Jadi dengerin. Jadi jangan dua-duanya kalau lagi bertengkar itu dua-duanya pengen menang, nggak bisa, ya. Dengerin salah satu. Katakan istri pengen ngomong dulu, ngomong. Nanti dia perasaannya itu akan keluar. Curhatannya itu akan keluar. Kenapa dia tidak sreg dengan perilaku kita. Kemudian kita membalasnya juga dengan mempertimbangkan perasaan dia. Ya, tentu saja dengan menggunakan pria karena lebih praktis mungkin dengan sikap-sikap yang lebih logika. Ya. Yang kedua adalah faktor penampilan dan seks. Ini cukup berpengaruh. 35%. Artinya apa? Jaga penampilanmu. Wahai wanita, dengan merawat diri, ya, dengan menggunakan berbagai katakanlah aksesoris dari luar yang bisa membuat si pria ini tetap terkagum-kagum karena dia selalu melihat fisik. Pakailah, misalnya, tolong jangan sampai
selangkangan kamu hitam. Pria itu nggak suka ya melihat sesuatu yang dalam tanda kana buluk ya. Atau itu kalau selangkangan hitam kan itu juga membuat selera dia berkurang. Ingat loh dia fisik ya. Kemudian yang kedua ya, jika wanita itu kurang bergairah ya bisa digunakan Menoherb. Ya, Menoherb ini sebenarnya dipakai untuk orang-orang premenopause, tapi bagi mereka-mereka yang sudah usia 30 tahun tapi kurang bergairah bisa menggunakan Menoherb. Karena isinya juga membantu meningkatkan gairah baik pada orang menopause maupun pada orang yang belum menopause. Lalu bagaimana kondisi vaginamu? Ya, dia harus bisa menjepit alias memegang Mr. P, ya. Sehingga si pria itu juga merasa masuknya tuh lebih terasa ya, lebih enak gitu ya. Nah, itulah dengan menggunakan Femilove karena dia bisa mengurangi keputihan, membuat Miss V itu tidak terlampau basah. Ya. Nah, ini adalah dengan Femilove ya. Kemudian lalu bagaimana secara umum? Ya, wanita itu harus wangi juga ya. Wangi karena apa? Karena wangi itu bisa membuat si pria itu kesengsem, si pria itu merasa ketika mencium pasangannya itu, maaf ya, tanda kutip, ya tidak berbau dan sebagainya, lebih kepada bau-bau yang segar, ya. Jadi bisa dipakai 2 parfum ini khusus untuk para wanita. Yang pertama adalah parfum yang kita sebut sensual, ya. Yang satu lagi adalah kita sebut dengan yang seksi, ya. Yang seksi tahu sendirilah. Seksi itu lebih kalau pria mencium parfum ini lebih membayangkan, berfantasi tentang wanita yang begitu menggairahkan. Kalau sensual itu lebih harumnya itu lebih kepada wanita yang sedikit ada misterinya. Ya. Nah, Anda terserah mau pilih parfum yang seperti apa, tapi ciptakanlah suasana itu untuk menarik pasangan Anda. Ya. Nah, lalu kalau untuk pria kan yang dibutuhkan oleh wanita tadi smart, kemudian dia itu juga fun ya. Tentu di dalam seks juga pengen yang lebih lama dan lebih keras. Kenapa? Karena wanita ini kan seperti istilahnya kalau mobil diesel ya, lebih lama panasnya sehingga membutuhkan lebih lama ya untuk mencapai yang namanya orgasme. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya Pro Elki. Pro Elki ini udah hampir dari tahun 2004 sudah 21 tahun ya kita menggunakan Pro Elki ini untuk membantu para pria. Tentunya kalau gangguan-gangguan ataupun ada gangguan pada si pria ini dalam kondisi yang tidak terlampau berat ya, artinya sampai total, sampai sama sekali nggak bisa bangun, bukan seperti itu ya, tapi untuk meningkatkan lebih performa. Misalnya ya kadang-kadang suka cepet turun ya, kadang-kadang kerasnya juga tidak terlampau memadai, bisa menggunakan Pro Elki. Dan ini harus diminum rutin. Anggap aja ini adalah vitamin ya buat para pria untuk menjaga supaya kemampuan ereksinya, kemampuan menahan ejakulasinya menjadi lebih baik. Dia cuma sehari 2 kali diminumnya. Tentunya dengan semua yang ada, ini adalah wish. Anda bisa cari mau di online, mau di website-website, silahkan saja. Saya juga menjadi pertanyaan, apakah pria dan wanita itu juga mengalami penurunan hasrat dengan cara yang berbeda? Ya. Wanita juga paling mudah itu turun hasratnya ketika memasuki usia menopause ya. Makanya kita selalu mengatakan bahwa menopause itu jangan dijadikan momok. Anda tetap bisa berhasrat, Anda tetap doyan ya dengan namanya seks kalau Anda mau menggunakan Menoherb ini, karena isinya adalah epimedii yang betul-betul tanaman yang mengandung fitoestrogen ya, sebagai ganti estrogen mereka-mereka yang sudah mulai menurun. Apalagi mereka-mereka yang sekarang terkena dari menopause dini. Ya, kalau pria bikin hasratnya juga turun ya, tapi bisa dibantu dengan yang namanya Pro Elki. Jadi ini bisa untuk hasrat, bisa untuk yang namanya kekerasan, bisa juga untuk waktu ya, supaya lebih lama. Bisa menggunakan dengan Pro Elki ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana jumlah dan kualitas dalam bercinta ya? Ya, kalau secara medis, secara seksologis ya, kita sudah ada penelitian-penelitian di seluruh dunia ya,
memang di Paris itu yang paling tinggi ya frekuensi bercintanya. Ada yang seminggu 4 kali, tapi rata-rata di dunia itu 1 minggu 2 kali saja. Itu pun sangat tergantung kepada ya ras, sangat tergantung kepada mood, sangat tergantung pada jenis makanan yang dimakan, sangat tergantung pada hormon ya, dan sangat tergantung pada hubungan di antara pasangan. Tapi kalau saya mengatakan ambil average aja deh. Ya memang kalau 20-30 tahun seminggu 4 kali oke, masih muda. 30-40 tahun seminggu 3 kali oke. 40-50 tahun seminggu 2 kali oke. 50 tahun ke atas seminggu sekali sampai 2 kali oke. Tapi yang penting adalah Anda tetap dalam seminggu itu harus melakukan hubungan seksual. Saya katakan harus di sini bukan dipaksa ya, tetapi harus yang bisa ditimbulkan oleh suami dan istri keinginan itu. Ya, dan itu bisa dibantu dengan produk-produk quiz ini. Ya, seperti misalnya untuk laki-lakinya dengan ProLQ, untuk wanitanya Menop. Jika Anda merasa, aduh saya hasrat untuk bercintanya menjadi berkurang, ya, memang kita sediakan ini untuk membantu agar hasrat itu menjadi salah satu hal yang diperlukan oleh suami dan istri. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan. Kalau nggak ada hasrat, susah kan? Suami dan istri juga, karena seks itu adalah sebenarnya kalau salah satu fungsinya adalah untuk mengekspresikan cinta yang paling tinggi. Selanjutnya saya akan memberikan tips bagi hubungan suami istri yang sudah mulai renggang. Ya, yang pertama adalah tingkatkan komunikasi. Ingat, pasangan adalah pasangan untuk seumur hidup. Artinya kedua-duanya untuk menghindarkan kebosanan mesti menciptakan hal-hal yang bisa membuat kedua pasangan itu tetap terpelihara gairahnya. Bulan madu kedua, penggunaan lingerie pada wanita, penggunaan celana dalam yang seksi buat para pria, pria-pria yang berusaha menjaga kebugarannya dengan berolahraga, pria-pria yang menjaga juga penampilannya supaya tetap menarik di mata istrinya, ditambah pria-pria yang sedikit lucu dan smart ya, dan selalu menolong. Itu adalah sikap-sikap yang betul-betul bisa membuat harmonis yang namanya hubungan suami istri. Dan kalaupun memang perlu bantuan, ya kita bantu saja ya. ProLQ sebagai peningkat vitalitas ya buat pria, untuk hasrat, untuk kekerasan, dan untuk tahan lama. Sementara untuk wanita, gairahnya apalagi memasuki usia-usia menopause atau di atas 35 tahun ke atas, di mana gairahnya juga sudah mulai berkurang, bisa menggunakan Menohub. Kemudian menambah sensualitas, menambah seksi, ya tinggal pilih saja parfumnya. Ya, ada yang seksi dan ada yang sensual. Ya, untuk selangkangan yang hitam, bukan hanya untuk selangkangan aja loh ini. Bisa juga dipakai untuk ketiak yang hitam, lipatan-lipatan yang hitam, leher yang hitam. Karena apalagi buat seorang wanita ya, di mana pria itu kan menyukai yang mulus-mulus, yang glowing ya. Jadi kalau daerah-daerah di situ hitam, kemudian di daerah-daerah situ kemudian gelap ya, tentunya ada upaya dari si wanita itu untuk tetap menjaga supaya tubuhnya tetap glowing, termasuk daerah lipatan-lipatan, termasuk daerah selangkangan, ketiak, leher, seputar di bawah payudara, bisa digunakan krim selangit. Ya, terima kasih sudah dengarkan tips dari saya di Kacamata DR Boyke. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen kalau memang Anda ingin topik-topik apa yang akan dibahas supaya kehidupan Anda semakin harmonis. Kehidupan suami istri itu merupakan salah satu bagian surga di dunia kalau Anda bisa menjalaninya dengan harmonis. Sampai jumpa.